Lagi dalam program acara Inspirasi Hidup bersama saya Pendeta Luntungan, dan malam ini tentunya kita bersyukur kepada Tuhan sebab oleh anugerahnya, oleh kasihnya, pertolongannya, perlindungannya kita boleh merasakan bagaimana tuntunan Tuhan sepanjang hari yang kita boleh lewati bersama-sama. Saya dan saudara hidup di dalam anugerah dan kasih sayangnya, pertolongannya yang sangat hebat dan luar biasa yang kita boleh nikmati, kita boleh rasakan sampai hari ini, sampai saat memasuki malam di mana Tuhan tidak pernah tinggalkan kita semua. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan memelihara kita. Puji Tuhan, dalam satu kesatuan tubuh Kristus di mana sangat hebat dan luar biasa. Dia menghentar kita tentunya untuk mengerti dan memahami. Kemarin hari saya bicara tentang iman, haleluya. Iman yang merupakan komitmen kita kepada Kristus. Dan kemarin saya juga bicara menyinggung tentang tubuh Kristus, di mana tubuh ini merupakan ikatan kesatuan daripada orang percaya yang terhisap di dalamnya gereja yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik gereja visible dan gereja invisible. Dan saya percaya gereja yang kudus dan am telah kita mengerti dan kita boleh memahami bersama-sama sebagai orang yang berharap kepada Tuhan. Dan kemarin saya bicara tentang baptisan. Nah, baptisan merupakan pintu masuk ke dalam gereja untuk kita melihat hal-hal yang dahsyat di dalamnya. Dan kalau kita bicara juga tentang Allah pada kemarin hari ini, memberikan kepada kita bahwa Allah adalah Bapa kita yang memberikan kepada kita kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Dan panggilan Tuhan bagi gereja, bagi saya, bagi saudara untuk masa depan yang lebih mulia, bagi saya, bagi saudara. Dan saya mau katakan kepada kita saat ini, mari juga kita memahami pemahaman pelajaran dari kitab Efesus pasal 4. Kemarin saya bicara pada pasal 4 ayat 1, 2, dan juga saya bicara pada pasal 4 ayat 3 dan 6. Hari ini sampai yang ke-7. Dan hari ini juga saya akan bicara dari pasal yang sama, pasal 4 ayat 8 sampai yang ke-11. Luar biasa. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, tentunya mari kita membaca bersama-sama menjadi perenungan dari kita semua. Haleluya. Efesus pasal 4 ayat 8 dan seterusnya. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya kata tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ayat 10, ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Nah, itulah yang kita boleh baca malam hari ini, Efesus pasal 4 ayat 8 sampai yang ke-11. Puji Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, khotbah saya berikan tema malam ini yaitu pengalaman pemberian Tuhan Yesus. Ingat baik, pengalaman dan pemberian Tuhan Yesus yang perlu kita pahami, yang menjadi kalimat kunci dari pemahaman ini. Dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, ada 3 hal yang akan kita pelajari mengenai hal ini tentunya ya, mengenai pengalaman pemberian Tuhan Yesus. Jadi ada 3 hal yang kita akan pelajari mengenai pengalaman pemberian Tuhan Yesus. Sangat hebat dan sangat luar biasa. Yang pertama tentunya kita pelajari dari bagi ini, Tuhan Yesus telah naik jauh lebih tinggi dari semua langit, kata Alkitab. Itu pada ayat 8 sampai 10. Jadi sekali lagi, yang pertama, Tuhan Yesus telah naik, katakan jauh lebih tinggi dari semua langit. Ini yang diungkapkan juga pada ayat 8 dan ayat 10. Saya mau katakan kepada kita, dari bagian yang sudah kita pelajari ini akan memberikan kepada kita arti yang sungguh luar biasa ya. Dikatakan kepada kita, tapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dan ayat 8 sudah perhatikan baik. Itulah sebabnya kata nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Saya mau katakan kepada kita hari ini, di mana kebenaran firman Allah mengungkapkan kepada kita satu hal yang sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Dia yang naik ke tempat yang paling tinggi. Ini ungkapan firman Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan, sahabat FB dimanapun Anda berada, saya mau katakan kepada kita, Yesus yang kita pahami lewat pengajaran firman Allah memberikan kepada kita kemampuan, kekuatan untuk mampu menelaah. Dan firman Tuhan menceritakan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa yang terkadang di luar jangkauan pikiran kita manusia yang sangat terbatas. Tapi inilah yang dibuktikan oleh kebenaran yang diungkapkan setelah saya pelajari, saya baca untuk kita semua.
Itulah sebabnya kata Nasr, kalau ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Nah, luar biasa. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa juga ia telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Luar biasa. Ayat 10. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik, jauh lebih tinggi daripada semua langit, dan memenuhkan segala sesuatu. Puji Tuhan. Nah,